Welcome to our channel. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Tapi kami tidak yakin nih kalau para muslimin dan muslimat Indonesia semuanya tahu terkait fakta Islam di Indonesia yang akan kami ulas berikut ini. Karena itu, simaklah ulasan kami, jangan sampai lupa ibadah ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Bermazhab Syafi'i. Kalian tahu tidak kalau kebanyakan dari praktik fikih atau ibadah orang Indonesia itu ternyata dekatnya atau condongnya ke mazhab Syafi'i. Nah, pertanyaan yang bagus sekali kalau kalian langsung menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Oke, jadi mazhab Syafi'i bisa dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia karena penyebar Islam yang pertama kali datang ke Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Katanya ini kalau kita merujuk pada teori bahwa pendakwah Islam yang pertama datang ke Nusantara tersebut adalah keturunan Rasulullah SAW yang nasabnya bermuara ke Imam Al-Muhajir. Literatur karya Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad yang berjudul Jana Samarikh min Jawab Asila fi at-Tarikh mengungkapkan, para ulama menegaskan Imam Al-Muhajir bermazhab Sunni dalam teologi dan menganut mazhab Syafi'i di bidang fikih. Ada referensi nih yang menyebut kalau alasan Imam Al-Muhajir memilih bermazhab Syafi'i karena ia sangat cinta pada Ahlul Bait. Tapi disebutkan kalau Imam Al-Muhajir ini tetap bersikap kritis dan tidak taklid buta terhadap mazhab Syafi'i. Tunggu dulu. Tapi ada juga yang menyebut kalau mayoritas Indonesia bermazhab Syafi'i karena orang anak benua di India bukan Arab yang pertama kali datang ke Nusantara adalah penganut Syafi'i. Menyematkan gelar haji. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa Raja Salman tidak ada gelar haji yang tersemat di depan namanya? Tidak seperti dosen-dosen kita atau pejabat-pejabat kita atau mungkin ibu, bapak, atau paman tante kita ya. Atau kalian sendiri. Ya begitulah kenyataannya. Orang yang sudah menunaikan ibadah haji di Indonesia di depan namanya biasa disematkan H atau HJ, atau yang merujuk pada haji atau haja bagi perempuan. Kabarnya ini merupakan tradisi Melayu. That's why yang menyematkan gelar H di depan namanya hanya dilakukan oleh orang Indonesia dan sebagian Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Tapi harus diketahui juga nih, kalau penyematan gelar H yang merujuk haji itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Karena Belanda khawatir orang yang pergi ke Arab Saudi mengalami pergolakan pemikiran sehingga menjadi pembangkang atau pemberontak atas kolonial, maka Belanda merasa perlu untuk menandai siapa saja yang sudah mengerjakan haji. Karena itulah, pemerintah kolonial mengharuskan mereka memakai gelar atau atribut pakaian haji agar mudah dikenali dan diawasi. Jadi bisa dibilang gelar haji itu karena pemberian kolonial ya. Ups. Syiah sudah lama ada. Ada yang masih ributkan soal apakah Syiah itu Islam atau bukan. Terus ada juga nih yang minta Syiah bertaubat atau sekali 0% di Indonesia ini. Nah, harus diketahui nih, kalau ternyata bisa dikatakan keberadaan Syiah ini sudah sama tuanya dengan keberadaan Islam yang mayoritas kita anut di Indonesia atau Nusantara kala itu. Hal ini diungkapkan oleh Profesor A.Hashmi dalam bukunya Syiah dan Ahlus Sunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara. Prof. Hashmi menyebut perebutan pengaruh antara Syiah dan Sunni sudah terjadi sejak kerajaan Islam Perulak pada tahun 840 sampai 1292 di Nanggro Aceh Darussalam. Bahkan guru besar ini mengatakan kalau kerajaan Islam Perulak pada mula berdirinya dipengaruhi dan dikuasai oleh orang-orang dari aliran politik Partai Syiah. Bahkan ya, kerajaan Perulak sudah menganut Syiah sejak dipimpin oleh Sultan pertama Perulak, yaitu Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Kalau kalian masih ingat pelajaran waktu sekolah, kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Sultan Alauddin Maulana Ali Mughayat Shah kan? Nah, ternyata sultan yang berkuasa pada tahun 915 sampai 918 ini juga penganut Syiah.
Ahmadiyah sejak abad ke-20. Nah, yang satu ini juga masih distigmakan oleh kebanyakan muslim Indonesia ya. Ya, para penganut Islam Ahmadiyah. Beberapa tahun lalu Ahmadiyah mendapatkan diskriminasi hampir di seluruh penjuru negeri ini. Mereka ditolak dan dianggap terlarang. Nah, tapi ada yang tahu tidak ya, bagaimana sejarah masuknya Islam Ahmadiyah di Indonesia? Ternyata Ahmadiyah tidak lepas dari peran 3 pemuda dari Sumatera Tawalib. Kalian harus tahu kalau Sumatera Tawalib ini merupakan sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Alumninya seperti Buya Hamka, ulama kebanggaan kita. Ketiga alumni Sumatera Tawalib tersebut, yakni Abu Bakar Ayub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan merantau ke India. Di Indialah mereka belajar Islam paham Ahmadiyah. Hingga akhirnya pada tahun 1925 Ahmadiyah mengirim utusannya yang bernama Rahmat Ali ke Hindia Belanda. Dari sinilah Ahmadiyah resmi menjadi organisasi keagamaan di Padang pada tahun 1926. Sejak saat itulah Ahmadiyah mulai menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Jadi Ahmadiyah itu lebih tua dari negeri ini ya. Masuknya tarekat. Menurut kalian ini Islamnya kayak gimana dan sejak kapan tarekat ini ada di Nusantara? Nah, simak saja baik-baik ulasan kami supaya kalian paham. Menurut peneliti Belanda Martin van Brunissen, beberapa sumber pribumi yang ada secara tegas mengemukakan bahwa tarekat-tarekat mendapat pengikutnya pertama-tama dari lingkungan istana. Yap, baru deh lama-kelamaan Islam tarekat ini dianut oleh masyarakat awam. Katanya perkembangan tarekat di Indonesia secara nyata baru terlihat pada abad ke-17, yaitu dimulai pertama kali oleh Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrini. Konon oleh orang istana, tarekat ini diyakini sebagai sumber kekuatan spiritual sekaligus melegitimasi dan mengukuhkan posisi raja. Meski sudah ada, namun tarekat dari Hamzah Fansuri itu belum menjadi sebuah perkumpulan yang sustainable. Nanti ketika Abdul Rauf bin Ali Singkel memperkenalkan tarekat Syattariyah di Aceh pada tahun 1679 Masehi, organisasi tarekat ini pun bisa dilihat eksistensinya dan ditelusuri perkembangannya melalui silsilah hubungan guru dan murid sampai ke beberapa daerah di Indonesia. Al-Quran Bahasa Indonesia. Pernah kepikiran tidak sih kalian kapan pertama kali ada terjemahan Al-Quran berbahasa Melayu atau Indonesia? Nah, kalian beruntung nih menonton ulasan kami ini, karena kami akan kasih tahu kalian kalau ternyata penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu sudah dilakukan sejak pertengahan abad ke-17 Masehi. Penerjemahnya adalah Abdul Rauf Fansuri, seorang ulama dari Singkel, Aceh. Perintis penerjemahan Al-Quran ini memang masih kurang sempurna ya terjemahannya kalau dicek dari ilmu bahasa Indonesia modern. Tapi terjemahannya tersebut bisa terus dipakai hingga kini abad ke-19 loh. Ya, kabarnya hampir tak ditemukan lagi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia hingga abad ke-19 Masehi selain terjemahan Abdul Rauf Fansuri ini. Tafsir itu pernah diterbitkan di Singapura, Penang, Bombay, Istanbul atau Matba'ah Al-Utsmaniyah, Kairo pada zaman Sulaim Al-Maraghi, serta Makkah Al-Amiriyah. Sidang Isbat. Ternyata sidang isbat di Indonesia baru ada pada tahun 1950-an loh. Tapi waktu itu pelaksanaannya masih ala kadarnya. Barulah di tahun 1972 pemerintah membentuk Badan Hisab Ruqyat atau BHR di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang rajin menggelar sidang isbat saban tahun. Di dalam BHR ini terhimpun para ahli, ulama dan ahli astronomi yang tugas intinya memberikan informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Badan Hisab Ruqyat saban tahun menggelar sidang yang sebenarnya bersifat musyawarah untuk menetapkan waktu masuknya 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah kepada masyarakat. Apa kalian tahu? Sidang isbat yang menghadirkan perwakilan ormas Islam di Indonesia untuk membicarakan hasil hisab ruqyat ini hanya ada di Indonesia loh. Itulah tadi sejumlah fakta tentang Islam di Indonesia yang harus kalian ketahui. Apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya.